Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa gaji guru di Indonesia masih sering jadi bahan obrolan? Atau kenapa sih ada guru yang harus nyambi jualan online buat tutup kebutuhannya sehari-hari? Padahal profesi guru itu literally membentuk masa depan bangsa loh. Nah, sejak tahun 2005 pemerintah sebenarnya udah punya solusi. Ya, program sertifikasi guru. Katanya sih ini bakal ningkatin kesejahteraan guru sekaligus kualitas pendidikan. Tapi apa benar semudah itu? Atau ada yang salah dalam implementasinya? Nah, di video kali ini saya Rifani Tri Aprilia, mahasiswi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, bakal kupas tuntas tentang sertifikasi guru dan dampaknya buat kesejahteraan sosial guru. Sekarang, mari kita flashback dulu ke tahun 2005. Waktu itu profesi guru di Indonesia kondisinya cukup memprihatinkan. Gaji rendah, status sosial kurang dihargai, banyak guru yang harus kerja sambilan, dan yang paling parah adalah kualitas guru sangat beragam. Ada yang super kompeten, ada juga yang, well, seadanya. Akhirnya, pemerintah ngeluarin Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ini game changer banget sih. Intinya gini, guru yang udah tersertifikasi bakal dapat tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok. Jadi, kalau gaji pokoknya 4 juta plus tunjangan profesi 4 juta, ya lumayan kan? Tapi untuk dapat sertifikasi ini, guru harus memenuhi syarat, punya kualifikasi S1 atau D4, terus lulus uji kompetensi, dan punya pengalaman mengajar. Guru berkualitas dapat kompensasi lebih baik, ya win-win solution. Tapi realitanya nggak sesimpel itu. Oke, kita mulai dari sisi baiknya dulu ya. Yang pertama, peningkatan penghasilan signifikan. Ini yang paling ketara sih. Guru bersertifikat bisa dapat tambahan penghasilan sampai 100% dari gaji pokok. Buat banyak guru ini literally life changing. Tapi ada data yang bilang kesejahteraan ekonomi guru meningkat drastis. Mereka bisa beli rumah, kirim anak kuliah, dan nggak perlu lagi jualan gorengan sepulang sekolah. Nah, yang kedua, status sosial meningkat. Dulu profesi guru ini sering dipandang sebelah mata. Kayak, ah guru mah gajinya dikit. Tapi sekarang dengan penghasilan yang lebih layak, status sosial guru di masyarakat juga naik, orang tua mulai bangga anaknya jadi guru. Dan yang ketiga, motivasi upgrade diri. Banyak guru yang akhirnya termotivasi melanjutkan S1 bahkan S2. Mereka ikut pelatihan, workshop, seminar. Kenapa? Karena ada insentif yang jelas. Ini bagus buat peningkatan kompetensi guru secara keseluruhan. Yang keempat, yaitu menarik generasi muda jadi guru. Dengan prospek kesejahteraan yang lebih baik, profesi guru jadi lebih menarik buat lulusan terbaik. Dulu mungkin jadi guru itu pilihan terakhir, sekarang bisa jadi pilihan utama. Oke, yang terakhir adalah jaminan hari tua. Dengan penghasilan lebih besar, guru bisa investasi untuk masa pensiun, punya tabungan kesehatan, dan lebih siap menghadapi hari tua. Tapi setiap kebijakan pasti ada celahnya, dan sertifikasi guru ini juga nggak lepas dari kritik. Seperti yang pertama nih, yaitu kualitas tidak selalu berbanding lurus. Apa sih maksudnya? Nah, ini yang paling sering disorot. Sudah dapat tunjangan profesi, tapi apakah kualitas mengajarnya meningkat? Sayangnya banyak riset yang bilang korelasi antara sertifikasi dan peningkatan kualitas pembelajaran itu nggak sekuat yang diharapkan. Ada guru yang udah tersertifikasi tapi cara mengajarnya masih konvensional banget. Kemudian yang kedua, kesenjangan guru sertifikasi dengan non-sertifikasi. Kalian bayangin, di satu sekolah ada 2 guru dengan beban kerjasama. Tapi yang satu dapat tunjangan profesi 4 juta, yang satu enggak. Nah, ini bikin gesekan internal yang demotivasi buat guru non-sertifikasi. Kemudian yang ketiga, guru honorer dan guru tidak tetap terabaikan.
Nah, ini yang paling miris itu guru honorer dan GTT atau guru tidak tetap. Mereka kerjasama kerasnya, tapi nggak bisa ikut program sertifikasi karena statusnya, terus gaji mereka tetap minim, kadang cuma 300 sampai 500 ribu dalam sebulan. Dan yang keempat adalah proses sertifikasi yang problematis. Ada oknum yang menjual jasa pembuatan portofolio, ada juga yang bayar buat lulus ujian, dan ini merusak esensi sertifikasi itu sendiri. Plus, sistem penilaian yang kurang objektif dan proses birokrasi yang ribet. Yang kelima adalah fokus ke formalitas bukan substansi. Banyak guru yang belajar keras buat lulus sertifikasi, tapi setelah dapat sertifikat dan tunjangan, mereka kembali ke zona nyaman. Nggak ada upaya pengembangan diri berkelanjutan. Nah, ini yang terakhir, beban anggaran negara. Program ini menyedot anggaran pendidikan yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah cost benefit-nya sebanding? Atau lebih baik dialokasikan ke infrastruktur sekolah, buku, atau program lain? Nah, jadi gimana dong seharusnya? Gimana nih solusinya? Nah, untuk pemerintah, pertama perketat proses sertifikasi. Jangan cuma tes sekali jadi, tapi evaluasi berkala. Misalnya, resertifikasi setiap 5 tahun dengan bukti pengembangan diri. Kedua, perhatikan nasib guru honorer dan guru tidak tetap. Kasih jalan untuk mereka juga bisa sejahtera. Mungkin lewat jalur PPPK atau program khusus. Ketiga, link tunjangan dengan kinerja. Bukan cuma kasih tunjangan flat, tapi ada komponen reward buat guru yang terbukti berprestasi dan inovatif. Nah, solusi untuk guru, jangan jadikan sertifikasi ini sebagai tujuan akhir, itu cuma awal. Tanggung jawab moral kita adalah terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Gunakan tabungan penghasilan untuk invest ke pengembangan diri. Beli buku, ikut workshop, belajar metode baru. Dan yang penting, remember why you became a teacher. Bukan cuma buat tunjangan, tapi untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, untuk masyarakat, kita juga punya peran. Jangan cuma tuntut guru berkualitas, tapi juga support mereka. Hargai profesi guru, berikan apresiasi, dan aktif terlibat dalam pendidikan anak. Teman-teman, sertifikasi guru itu sebenarnya program yang mulia. Idenya bagus, seperti guru sejahtera, pendidikan berkualitas. Nah, tapi implementasi memang nggak pernah sempurna. Ada yang berhasil, ada juga yang masih PR besar gitu ya. Yang penting adalah kita semua punya tanggung jawab, pemerintah harus evaluasi dan perbaiki sistem, guru harus komitmen ke kualitas, dan kita sebagai masyarakat harus support. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia itu ada di tangan guru-guru kita, mereka layak sejahtera, tapi mereka juga harus profesional. Mungkin itu saja, terima kasih. Keep learning, keep growing. Bye-bye.